Di kota kecil bernama Wanasari, ada satu pos polisi yang dikenal bukan karena prestasi, tapi karena arogansi. Polisi Aibtu Sugeng pria bertubuh besar, berperut buncit, dan terkenal karena selalu bicara dengan nada tinggi. Siapapun yang bertemu dengannya di jalan, entah salah atau tidak, pasti kena semprot. Lokasi jalan raya kecil depan minimarket, seorang gadis muda berjaket denim, membawa helm, sedang memarkirkan motornya. Namanya Lia, penampilannya sederhana. Tapi di balik itu ada sesuatu yang tak diketahui orang lain. Sugeng menghampirinya dengan wajah sangar. Sugeng, motor kamu parkir sembarangan. Si mana? STNK mana? Atau jangan-jangan motor hasil nyolong? Lia, mohon maaf pak. Ini parkir sesuai marka kok. Dan ini STNK-nya Sugeng, ngeles kamu. Anak muda zaman sekarang seenaknya. Sini ikut saya ke pos. Mau saya bawa? Warga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa mulai merekam pakai ponsel. Tapi Sugeng tak peduli. Ia malah semakin kasar. Sugeng dasar cewek kampungan, belum diapa-apain aja udah banyak gaya. Lia menatap tajam. Tapi dia masih menahan diri. Sambil berkata perlahan Lia, "Pak, saya sarankan, hati-hati dengan ucapan dan perlakuan Bapak." "Sugeng apa? Kamu ngancam saya?" "Heh, saya ini aparat negara. Cewek kampung kayak kamu nggak ada harganya di depan saya." Lia diam. Lalu dia menatap Sugeng lurus. Tiba-tiba ia mengangkat handphone, membuka sebuah aplikasi dan berbicara. "Lia, Alfa 51 melapor. Target subjek, Aibtu Sugeng. Tindak penyalahgunaan wewenang dan verbal abuse. Izin aktifkan identitas." Sugeng, "Apa? Kamu siapa?" Lia membuka jaketnya. Terlihat tanda pengenal kecil dari dalam saku dadanya. Nama lengkapnya Letda Intan Liana, anggota intelijen khusus Polda. Sedang dalam misi penyamaran untuk menguji etika kepolisian di lapangan. Warga sekitar yang menonton pun kaget. Beberapa langsung berhenti merekam, lalu berbisik-bisik. Sugeng pucat, berkeringat dingin, mundur perlahan. "Sugeng, saya tidak tahu. Nona, emak mohon maaf Lia." "Bukan Nona, panggil saya Komandan." Lia mengambil kembali STNK-nya, lalu berbalik pergi meninggalkan Sugeng yang berdiri gemetar, tak bisa berkata-kata. Hari itu, di bawah terik matahari arogansi, dibalas dengan kehormatan. Dan kehormatan tak bisa dibeli dengan pangkat atau suara keras. Tapi tunggu dulu, itu baru awal. Karena besok, Leda Liana kembali. Bukan untuk menegur, tapi untuk membongkar kebusukan yang lebih dalam. Sugeng masih syok setelah cewek kampung yang ia hina ternyata seorang perwira intel berpangkat Letda. Tapi itu baru permulaan. Sebab Letda Intan Liana tak datang untuk mempermalukan dia, datang untuk mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Pagi itu, pos polisi tampak seperti biasa. Sugeng duduk sambil minum kopi, mencoba melupakan kejadian kemarin. Namun ia terkejut ketika melihat Lia kini berpakaian rapi dengan jaket resmi Intelkam, masuk ke pos bersama dua anggota propam bersenjata. "Sugeng maaf, Bu maksudnya ke sini." "Lia, saya datang bukan sebagai wanita yang Bapak hina kemarin, tapi sebagai petugas penyidik dari divisi intelijen. Saya punya surat perintah penyelidikan." Dia meletakkan dokumen dan ID resmi di atas meja. "Lia, kami menerima banyak laporan tentang pungli, kekerasan verbal, dan manipulasi barang bukti dari pos ini. Dan kami akan telusuri semuanya." Propam mulai membuka laci meja, lemari arsip, dan kotak barang sitaan. Salah satu anggota menemukan kantong plastik berisi SIM dan STNK milik warga yang belum dikembalikan, meski sudah membayar denda. Propam 1. Buletda ini bukti SIM warga yang disita secara ilegal. "Lia, catat dan bawa ke mobil barang bukti. Kita cocokkan dengan pengaduan masyarakat." Sugeng makin ketakutan. Mukanya pucat. "Sugeng, Buletda, saya cuma ikuti perintah Lia." "Perintah siapa?" Sugeng diam. Seorang anggota Intel menyerahkan sebuah buku catatan ke Leda Intan. Catatan, setoran harian, Rp300.000. Dari SIM Rp1.000.000 per minggu untuk Pak S. 30%, Lia membacanya perlahan. Matanya tajam. Warga yang kebetulan lewat mulai berkerumun. "Lia,
Berarti ini bukan hanya kelalaian, ini sistem, dan ada yang jauh lebih besar di balik ini semua. Lia menatap Sugeng dengan penuh wibawa. Lia, Bapak akan kami amankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan sebagai informasi, saya bukan bertugas sendiri. Dia menyalakan radio panggil. Tak lama kemudian, datang 2 mobil dinas turun beberapa anggota polisi wanita dan pria berpakaian sipil. Lia operasi Wanasari bersih dimulai hari ini. Sugeng terduduk lemas di kursinya. Apa yang terlihat kecil sering menyimpan busuk yang dalam. Tapi satu kebenaran, satu keberanian, mampu menumbangkan semua kemunafikan. Tapi siapa sebenarnya Pak S yang disebut dalam catatan itu? Dan apa kaitannya dengan tokoh penting kota? Setelah penggeledahan yang mengejutkan, nama Pak S muncul dalam catatan setoran ilegal. Tapi siapa dia? Dan mengapa semua orang di pos itu bungkam? Letda Intan bersiap mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Letda Intan duduk di ruang penyidikan bersama timnya. Catatan dari pos Wanasari, mereka susun seperti potongan puzzle. Intan kita punya nama inisial, Pak S. Punya jatah 30% dari seluruh setoran. Pertanyaannya, siapa di kepolisian daerah ini yang cukup berkuasa untuk dapat bagian itu? Tim 1. Kemungkinan besar atasan langsung pos Wanasari, atau bahkan di atasnya. Intan. Cek semua perwira berinisial S dalam lingkup Polres sampai Polda. Cek juga transaksi keuangan mereka. Tim Intel menyusup ke berbagai tempat. Mereka mendatangi warung dekat pos, rumah-rumah warga, hingga warung kopi langganan Sugeng. Warga 1. Kami sering lihat mobil Fortuner hitam datang malam-malam ke pos. Sopirnya nyebut Pak S, tapi nggak pernah turun. Warga 2. Pokoknya kalau dia datang, semua langsung siaga. Pos langsung rapi. Tim Letda Intan menguping percakapan 2 oknum polisi lewat alat sadap. Polisi A. Lo yakin Intan nggak bakal tembus ke atas? Polisi B. Asal Pak S nggak buka suara, semua aman. Dia udah biasa nutup-nutupin kasus rekaman, itu cukup untuk memperkuat bukti bahwa Pak S adalah tokoh penting dan jelas, bukan pemain kecil. Setelah seminggu penelusuran dan penyamaran lanjutan, Letda Intan akhirnya berhasil mengungkap identitas Pak S. Intan Pak S adalah Kompol Samsurya, Kasat Lantas. Selama 2 tahun terakhir, ia menerima setoran dari 6 pos, termasuk Wanasari. Semua hadirin terdiam. Nama besar yang selama ini dia elu-elukan, kini menjadi pusat penyelidikan. Intan Pak, saya siap menghadapi risiko. Tapi kalau kita ungkap ini ke publik, akan ada tekanan dari berbagai pihak. Komandan, Letda Intan kita kerja untuk negara, bukan untuk melindungi wajah-wajah korup. Intan, kalau begitu saya minta izin untuk operasi penangkapan secara langsung. Kebenaran semakin mendekat. Tapi semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa. Letda Intan harus siap menghadapi badai besar karena lawannya bukan lagi petugas rendahan, tapi tokoh kuat di institusi. Letda Intan telah mengungkap identitas Pak S. Kompol Samsurya, Kasat Lantas yang dihormati, ternyata dalang di balik jaringan pungli dan intimidasi. Kini, satu langkah terakhir menangkap sang komisaris dalam operasi rahasia yang penuh risiko. Letda Intan berdiri di depan tim kecil berisi 6 orang intel pilihan. Intan, target kita akan hadir malam ini di sebuah villa pribadi di Puncak. Berdasarkan pengintaian, Kompol Samsurya sering mengumpulkan uang setoran dari berbagai pos di sana. Kita akan masuk dengan penyamaran, merekam transaksi dan melakukan penangkapan. Anggota 1. Apa kita butuh backup dari Propam? Intan tidak. Terlalu banyak loh kebocoran. Operasi ini cukup kita dan Panglima sudah beri restu. Villa tampak tenang. Mobil-mobil mewah berjajar di luar. Intan menyamar sebagai tamu undangan, memakai wig dan gaun malam. Sementara timnya menyamar sebagai pelayan catering. Di dalam, Kompol Samsurya tertawa-tawa dengan beberapa oknum petugas. Samsurya. Hidup ini gampang, yang penting tahu cara bagi hasil. Jangan tamak kayak Sugeng itu, akhirnya malah ketahuan. Tiba-tiba, suara klik terdengar dari alat perekam, tersembunyi di bunga meja.
Intan perlahan membuka wig dan gaunnya, menampilkan seragam loreng intel resmi di dalam. Intan Kompol Samsurya, Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Samsurya, apa ini? Kamu siapa? Intan, Letda Intan Liana, Divisi Intelijen TNI AD, dan seluruh percakapan Anda sudah direkam. Satu langkah saja Anda bisa kena pasal tambahan. Beberapa bodyguard Samsurya mencoba menghalangi. Namun pasukan Intan dengan cepat mengatasi situasi. Seorang dari mereka mencoba kabur, tapi dikejar dan ditangkap. Samsurya terdiam. Ia tahu, segalanya sudah tamat. Samsurya, kamu merusak semuanya. Intan, saya hanya meruntuhkan kebusukan yang sudah terlalu lama dilindungi. Keesokan paginya, media heboh Kasat Lantas ditangkap saat pesta setoran gelap. Intan menyerahkan Samsurya ke Propam secara resmi. Saat berjalan di depan kamera, Samsurya hanya bisa menunduk, diiringi sorak-sorai warga yang telah lama menanti keadilan. Satu demi satu topeng runtuh. Tapi apakah ini akhir? Atau hanya awal dari pengungkapan jaringan yang lebih besar? Penangkapan Kompol Samsurya menjadi awal terbukanya kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik institusi. Namun yang mengejutkan bukan hanya siapa yang tertangkap, melainkan apa yang ia ungkapkan setelahnya. Samsurya duduk dengan wajah letih, tangan diborgol, dikelilingi petugas Propam dan Leda Intan. Penyidik, Anda punya kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Siapa lagi yang terlibat? Samsurya. Kau pikir aku dalangnya? Aku cuma pion. Setiap bulan aku setorkan uang itu ke seseorang di Jakarta. Pak D, Jenderal aktif. Dia yang lindungi semua ini. Intan, ada bukti? Samsurya. Nomor rekening, rekaman televisi, dan laporan pengiriman. Semua ada di hard disk yang kusembunyikan di rumah adik perempuanku. Tim gabungan TNI dan Propam mendatangi rumah yang dimaksud. Di bawah lantai kayu gudang, mereka menemukan kotak besi berisi hard disk eksternal, bukti transfer sejumlah ratusan juta ke rekening atas nama Darmawan P. File rekaman percakapan yang menunjukkan intimidasi dan pengaturan jabatan. Berita langsung menyebar ke media nasional. Jenderal aktif diduga. Terlibat jaringan pemerasan di lingkungan kepolisian, Intan. Kami tidak sedang menjatuhkan institusi, tapi membersihkannya dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Rakyat butuh rasa aman, dan itu tidak akan tercipta tanpa keadilan. Letda Intan kembali ke tempat awal, semuanya dimulai warung kecil, tempat dia pertama kali melihat Sugeng berlaku kasar pada warga. Kini warung itu ramai. Petugas baru di pos Wanasari menyapa warga dengan senyum ramah. Tidak ada pungli, tidak ada ancaman. Seorang nenek menghampiri Intan. Nenek, nak makasih ya. Sekarang kami bisa jualan air tanpa takut lagi. Tuhan berkati kamu. Intan, itu tugas saya, Bu. Aku tahu perjuangan belum selesai. Tapi setiap ketidakadilan yang dilawan, sekecil apapun akan membentuk keberanian baru. Negara ini harus milik rakyat, bukan milik mereka yang merasa paling berkuasa. Letda Intan bukan hanya menangkap seorang polisi arogan. Ia mengungkap jaringan korupsi dan menyalakan obor harapan bagi banyak orang. Sebuah cerita tentang keberanian, keadilan, dan integritas yang tak tergoyahkan.